Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 2B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan anggota Vica Indriani, nomor NIM 1911021002, Yesi Permatasari 1911021020, dan Tita Wulandari 1911022014. Kami akan menjelaskan tentang konsep biaya dari PT Gudang Garam Tbk, yakni terdiri dari profil perusahaan, klasifikasi biaya, produk yang dihasilkan, proses produksi, dan laporan harga pokok produksi beserta dengan laporan laba rugi perusahaan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang profil dari PT Gudang Garam Tbk. PT ini termasuk ke dalam jenis perusahaan manufaktur, yakni pengolahan rokok dari bahan mentah menjadi barang jadi. Perusahaan ini merupakan salah satu industri rokok kretek terkemuka yang menguasai pangsa pasar terbesar di Indonesia atau dikenal sebagai produsen rokok kretek yang bermutu tinggi. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 25 Juni 1958 oleh Surya Wonowijojo, tepatnya di kota Kediri, Jawa Timur. Komisaris utama saat ini yakni Juni Setiawati Wonowijojo dan Direktur Utama Susilo Wonowijojo. Variasi dari produk yang dihasilkan yakni sigaret kretek klobot atau SKL, kedua ada sigaret kretek linting tangan atau SKT, yang ketiga ada sigaret kretek linting mesin atau SKM. Pada tahun 1971, perusahaan ini mampu mempekerjakan 48.050 buruh atau 17% dari jumlah penduduk kota saat itu. Dan pada tahun 1979, perusahaan ini mampu menjadi produsen terbesar di Indonesia dan 10 besar di dunia dengan kapasitas produk 136 miliar batang rokok per tahun. PT Gudang Garam saat ini memiliki beberapa cabang perusahaan seperti di Jakarta dan Surabaya. Perusahaan Gudang Garam Tbk juga memiliki beberapa anak perusahaan seperti PT Surya Air di bidang penerbangan, PT Danista Surya Nusantara di bidang perkebunan, PT Surya Nusantara Sawitindo di bidang perkebunan, dan PT Geraha Surya Media di bidang hiburan. Untuk visi dan misi PT Gudang Garam Tbk, yakni visinya menjadikan perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Untuk misinya, menyediakan produk-produk inovatif bermutu tinggi yang memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen sekaligus memberi manfaat bagi semua stakeholder. Selanjutnya, jenis-jenis produk yang dihasilkan PT Gudang Garam Tbk. Ada 5 jenis produk yang dihasilkan. Pertama, ada sigaret kretek lintingan tangan sunting. Di antaranya, Gudang Garam Merah, Gudang Garam Jaja, Gudang Garam Patra. Yang kedua, ada sigaret kretek mesin Lick Mill sunting. Contohnya, JJ Mill Silver, Surya Professional Mill, Gudang Garam Signature Mill. Yang ketiga, ada sigaret putih mesin sunting. Contohnya, Halim Merah, Camel Wheat, Camel Active Purple Mint, dan lain-lain seperti yang ditampilkan. Yang keempat, ada sigaret klobot kretek sunting, contohnya Gudang Garam Klobot Manis. Yang kelima, ada sigaret kretek mesin full flower sunting, contohnya Gudang Garam Internasional, Surya Professional Filter, Surya Eksekutif, Surya 16, Surya 12, Gudang Garam Signature. Selanjutnya yaitu proses pembuatan rokok. Pada proses pembuatan rokok ada bahan yang perlu kita ketahui. Pertama yaitu ada tembakau. Seperti sudah kita ketahui, tembakau merupakan dasar utama untuk membuat rokok. Kemudian yaitu ada kertas rokok atau istilahnya dengan cigaret, yang mana kertas ini berukuran sangat tipis. Nantinya kertas ini kita gunakan untuk membungkus tembakau menjadi sebatang rokok.
Kemudian ada gabus rokok atau istilahnya dengan filter, yang mana digunakan untuk mengurangi efek racun nikotin yang masuk ke dalam paru-paru seorang pemakai atau perokok. Selanjutnya yaitu ada saus tembakau. Saus tembakau ini tujuannya untuk menambah cita rasa sebuah rokok. Saus tembakau bisa dikatakan salah satu faktor penyebab pemakai atau perokok itu candu dalam merokok. Kemudian yaitu ada alat yang diperlukan dalam proses pembuatannya. Yang pertama yaitu ada penggulung rokok, yang mana penggulung rokok ini terbuat dari kayu terbaik yang digunakan untuk membuat penggulung rokok. Kemudian yaitu ada lem kertas. Lem kertas ini digunakan untuk membuat rokok, yaitu lem yang padat dengan kemasan mirip dengan sebuah lipstik. Kemudian yaitu proses pembuatannya. Pada proses pembuatannya, yang pertama kita letakkan tembakau seukuran sebatang rokok ke dalam alat penggulung rokok. Kemudian kita ratakan dari sisi kanan ke sisi kiri. Lalu kita masukkan gabus filternya. Kemudian kita dorong penggulung secara perlahan. Setelah itu, ketika rokok tergulung menjadi setengah, kita selipkan kertas dan kita oleskan dengan lem. Kemudian kita lanjutkan dengan mendorong alat penggulung secara cepat. Kemudian jadilah sebuah batang rokok yang tercipta. Setelah selesai rokok tersebut dikemas, lalu bisa didistribusikan. Selanjutnya yaitu proses produksi rokok. Pada proses produksi rokok ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada praproduksi, yang mana setelah kita melakukan pembelian bahan, kemudian kita melakukan dengan melakukan proses pengolahan. Melakukan proses pengolahan ini, bahan baku utama yang telah kita proses kemudian kita campurkan dengan saus sehingga siap untuk menjadi rokok. Kemudian ada produksi, yang mana ada 3 jenis utamanya. Yang pertama ada kelobot, kedua ada sigaret kretek tangan atau SKT, yang mana merupakan hasil kreasi tangan wanita yang tampil dengan menggunakan alat giling dari kayu. Kemudian ada sigaret kretek mesin atau SKM. Kita melakukan prosesnya menggunakan mesin-mesin otomatis dengan berkecepatan yang tinggi. Kemudian ada pengepakan. Pada proses pengepakan ini, batang-batang rokok yang telah jadi, kita membutuhkan beberapa jenis kemasan dengan berbagai ukuran sesuai dengan jenis produk yang akan kita kelola. Fungsi pengemasan ini berguna untuk gimana cara kita mempertahankan mutu rokok. Kemudian kita memberikan citra rasa terhadap produk yang kita kelola. Prosesnya pengepakan ini yaitu pertama itu ada lapisan pertamanya, yang mana kertas kaca untuk jenis rokok SKT dan kertas yang berlapis aluminium foil untuk jenis rokok SKM. Lapisan keduanya yaitu ada pembungkus atau etiket, yang mana kita melakukan proses pencetakan terlebih dahulu. Kemudian ada pengemasan ketiga dalam bentuk press atau slough, yang mana kemasan yang berisi sejumlah bungkusan pada rokok yang akan kita kelola. Selanjutnya ada kemasan dalam bentuk bal atau corrugated. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis biaya pengeluaran. Pada jenis-jenis biaya pengeluaran ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan biaya produksi, yaitu ada biaya bahan baku, yang mana biaya bahan baku menjadi salah satu hal yang penting karena harga pokok bahan tersebut yang diolah dalam proses produksi. Jadi setiap proses produksi dari bahan mentah menjadi bahan jadi akan dihitung sebagai biayanya. Kedua dan contohnya yaitu ada tembakau, saus, dan pembungkus rokok dan lain sebagainya. Kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung, yang mana biaya ini termasuk tenaga kerja langsung yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya yaitu upah atau gaji. Kemudian yaitu ada biaya overhead, yang mana biaya ini dikeluarkan karena berkaitan dengan proses produksi secara keseluruhan, bukan setiap satuan output.
Kedua yaitu berdasarkan biaya fungsi rokok perusahaan, yaitu ada biaya administrasi. Biaya ini merupakan biaya yang mengkoordinasi kegiatan proses produksi dan pemasaran produk. Contohnya yaitu beban perlengkapan. Kedua yaitu ada biaya produksi, yang mana biaya ini sangat penting, terutama dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Contohnya BTKL, BOP, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada biaya pemasaran, yang mana biaya ini digelurkan dalam bentuk untuk menjual produk ke berbagai media, pasar, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu seperti beban iklan. Ketiga, yaitu ada berdasarkan hubungan biaya dan objek biaya, yang mana itu ada biaya langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan ketika ada kebutuhan yang bersifat wajib dan harus dipenuhi pada saat itu juga. Biaya langsung ini biaya yang dapat dikenali sejak awal. Contohnya BBL, BTKL, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada biaya tidak langsung, yang mana biaya ini dapat ditelusuri pada objek biaya akan meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Contoh yang bisa kita lihat yaitu gaji atau upah, beban biaya tidak terkendali, penyusutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada perhitungan harga pokok produksi dan laporan laba rugi PT Gudang Garam Tbk. Pertama yang akan kita bahas yaitu perhitungan harga pokok produksinya. Pada tampilan dapat kita lihat laporan harga pokok produksi tahun 2019 PT Gudang Garam Tbk, di mana pada laporan tersebut dapat kita lihat bahwa persediaan bahan baku langsung awal tahun 2019 adalah 70 miliaran. Sedangkan pembelian bahan baku langsung bersih yaitu 38 miliaran. Dari sana kita dapat bahwa bahan baku langsung tersedia untuk dipakainya yaitu 108 miliaran, yang dimana kita dapat dari penambahan persediaan bahan baku langsung awalnya ditambah dengan pembelian bahan baku langsung bersih. Setelah kita dapat berapa harga bahan baku langsung tersedia untuk dipakai, selanjutnya kita akan mengurangkan dengan persediaan bahan baku langsung akhir tahun 2019-nya yaitu sebesar 52 miliaran, yang dimana didapat hasil bahan baku langsung yang dipakainya atau biaya bahan baku langsungnya yaitu sekitar 56 miliaran. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi perusahaan PT Gudang Garam. Pada tampilan dapat kita lihat laporan laba rugi tahun 2019 yaitu penjualan bersihnya itu sebesar 98 miliaran, akan ditambah dengan total harga pokok penjualan atau HPP yaitu terdiri dari persediaan barang jadi awalnya sekitar 3 miliaran, ditambah dengan harga pokok produksi yang telah kita dapatkan dari laporan harga pokok produksi tadi yaitu sebesar 43 miliaran. Dari sana dapat kita cari harga pokok barang tersedia untuk dijualnya yaitu sebesar 146 miliaran. Harga pokok barang yang tersedia untuk dijual tersebut akan dikurangkan dengan persediaan barang jadi akhirnya yaitu sebesar 3 miliaran. Sehingga didapatlah harga pokok penjualan atau HPP-nya yaitu sebesar 142 miliaran. Akan ditambah dengan laba kotornya yaitu 67 miliaran dan dikurang dengan beban operasional, di mana beban operasional ini adalah penjumlahan dari beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti beban administrasi, beban pemasaran, yaitu sebesar 2 miliaran. Sehingga didapatlah laba operasional PT Gudang Garam tahun 2019 yaitu 207 miliar 733 juta 416 ribu. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2019 PT Gudang Garam mengalami keuntungan.